tentang hubungan antara misi dan keadilan sosial. Selamat menyaksikan. Berbicara tentang misi dalam keadilan sosial, kita harus tahu apa arti misi. Misi dapat diartikan sebagai tujuan atau panggilan yang menginspirasi tindakan. Dalam konteks sosial, misi biasanya dikaitkan dengan usaha untuk mewujudkan nilai-nilai luhur seperti cinta, keadilan, dan persaudaraan. Misi dapat dijalankan oleh individu, kelompok, atau organisasi, dan seringkali melibatkan komitmen jangka panjang. Terus apa itu keadilan sosial? Keadilan sosial merujuk pada kondisi masyarakat di mana semua anggota memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, peluang, dan hak-hak. Keadilan sosial melibatkan penegakan hak asasi manusia, penghapusan diskriminasi, dan penciptaan masyarakat yang adil dan setara bagi semua. Bagaimana misi sebagai bentuk pelayanan? Yang pertama adalah penyelenggaraan keadilan. Misi dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyelenggarakan misi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Misi dapat berupa program atau kegiatan yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang terpinggirkan, meningkatkan akses terhadap sumber daya, dan menciptakan masyarakat yang adil. Yang kedua adalah tanggung jawab sosial. Misi mendorong individu dan organisasi untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil. Misi mempromosikan nilai-nilai keadilan, persamaan, dan kemanusiaan yang merupakan dasar dari sebuah masyarakat yang beradil. Adapun peran misi dalam memperjuangkan hak asasi manusia, yang pertama yaitu advokasi. Misi dapat berperan penting dalam mengadvokasi hak-hak asasi manusia. Misi dapat berupa organisasi yang bekerja untuk melindungi hak-hak korban pelanggaran atau individu yang terlibat dalam gerakan sosial untuk memperjuangkan keadilan bagi semua. Yang kedua yaitu kesadaran, misi dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak-hak asasi manusia dan bagaimana hak-hak tersebut dapat dilanggar. Misi dapat menggunakan berbagai metode seperti edukasi, kampanye, dan media sosial untuk menyebarkan pesan keadilan dan kesetaraan. Tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian misi dan contoh misi dalam aksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih tantangan misi dalam keadilan sosial. 1. Akses, yaitu menjangkau kelompok sasaran yang terpinggirkan dan sulit dijangkau, seperti penduduk daerah terpencil, kaum minoritas, dan penyandang disabilitas. 2. Sumber daya, Yaitu mendapatkan sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai untuk menjalankan misi keadilan sosial secara efektif. Yang ketiga, stigma dan diskriminasi, yaitu menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat yang tidak memahami atau tidak mendukung misi keadilan sosial. Yang keempat yaitu perubahan sistemik, yaitu apa saja strategi untuk meningkatkan efektivitas dalam misi. 1. Riset dan analisis, Yaitu melakukan riset dan analisis yang mendalam tentang permasalahan sosial yang ingin diatasi untuk memahami akar masalah dan merumuskan solusi yang efektif. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi untuk meningkatkan efektivitas misi. Kita harus mengetahui strategi seperti apa yang kita gunakan supaya kita bisa meningkatkan efektivitas misi. 1. Riset dan analisis, Yaitu melakukan riset dan analisis yang mendalam tentang permasalahan sosial yang ingin diatasi untuk memahami akar masalah dan merumuskan solusi yang efektif. 2. Kooperasi dan mitra, Yaitu bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk meningkatkan dampak misi dan memperluas jangkauan. Dan yang ketiga yaitu advokasi dan lobbying, yaitu melakukan advokasi dan lobbying
kepada pemangku kepentingan seperti pemerintah dan parlemen untuk mendorong kebijakan yang mendukung keadilan sosial. Emphas education dan kesadaran. Itu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan sosial dan mengajak mereka untuk terlibat dalam gerakan sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang misi dalam keadilan sosial. 1. Masa depan, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan setara adalah proses berkelanjutan dan membutuhkan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak. 2. Tantangan, Yaitu misi keadilan sosial akan terus menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan sosial, ketidakpastian politik, dan kesenjangan ekonomi. 3. Harapan, Meskipun ada tantangan, misi keadilan sosial memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan dalam masyarakat. ada beberapa contoh misi dalam AXIS. 1. Pendidikan, Yaitu melalui pendidikan, misi dapat membantu meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin atau terpinggirkan. Contohnya, yayasan memberikan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. kesehatan, Misi dapat membantu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Contohnya, rumah sakit menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu, khususnya bagi warga miskin dan penyandang disabilitas. yang ketiga, perlindungan lingkungan, Melalui perlindungan lingkungan, misi dapat membantu melindungi lingkungan dan sumber daya alam. Contohnya, organisasi berjuang untuk mengurangi polusi, melestarikan hutan, dan mempromosikan penggunaan energi baru untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat. Dari pembahasan yang telah kita bahas tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa hubungan antara misi dan keadilan sosial sangat erat dan saling mendukung. Misi dapat menjadi alat yang ampuh untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia, mengurangi ketidakadilan, dan menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Diperlukan komitmen jangka panjang dan kerjasama yang kuat dari berbagai pihak untuk menciptakan tujuan tersebut. Untuk memperkuat peran misi dalam mewujudkan keadilan sosial, perlu dilakukan riset, advokasi, kolaborasi, dan edukasi yang lebih efektif. Sekian dari pembahasan kami saat ini. Sampai jumpa lagi. Dadah!